Halo anak-anakku, selamat pagi. Apa kabar semua? Bapak harapkan semua kita dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sekarang kita belajar kembali. Pembelajaran kita hari ini dari bab 2 materi A. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Seperti biasanya sebelum kita belajar, kita berdoa. Anak-anakku sekalian, ambillah sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami sebagai perempuan dan laki-laki. Bantulah kami agar kami mampu saling melengkapi. Berkatilah waktu ini dalam pelajaran ini supaya kami dimampukan berkembang sebagaimana Engkau kehendaki. Bantulah kami menyadari kehendak dan rencanamu atas diri kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku, kita langsung saja belajar. Nah, kita lihat di sini bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat dipengaruhi oleh keadaan dan kemampuan fisik maupun rohaninya. Anak-anakku sekalian, marilah kita melihat di masyarakat bagaimana peran laki-laki dan perempuan. Biasanya laki-laki mengambil pekerjaan yang lebih menggunakan tenaga, sedangkan perempuan memilih pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Coba lihat gambar berikut ini. Di sini perempuan lebih menyukai pekerjaan seperti mengajar di perkantoran maupun buruh pabrik yang tidak terlalu menggunakan otot. Sebaliknya juga laki-laki lebih menyukai pekerjaan seperti otomotif, kontraktor, dan juga ada pekerjaan seperti kuli bangunan atau buruh bangunan yang lebih dominan menggunakan tenaga atau otot. Nah, namun seiring perkembangan zaman atau kemajuan zaman, banyak pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh laki-laki kini juga sudah dikerjakan oleh perempuan. Bahkan yang menggunakan tenaga sekalipun sudah bisa dikerjakan oleh para perempuan. Begitu juga sebaliknya, pekerjaan yang khas perempuan kini juga banyak dikerjakan laki-laki. Apa saja contohnya? Lihatlah gambar berikut ini. Memasak dulu hanya dikerjakan perempuan, sekarang sudah banyak laki-laki tukang masak, bahkan menjadi chef pun di rumah makan, di hotel sudah banyak laki-laki yang menjadi tukang masaknya. Kedua, desainer. Dulu desainer hanya dilakukan atau dikerjakan oleh perempuan, dan sekarang sudah banyak dilakukan oleh para pria. Dan gambar berikutnya, lihat menjadi operator alat berat. Itu dilakukan laki-laki biasanya. Sekarang sudah ada perempuan, lihatlah gambar berikut ini. Dan juga pilot, dulu hanya dikerjakan oleh para laki-laki, sekarang sudah banyak perempuan menjadi pilot. Kita teruskan, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan masing-masing dengan kebaikan dan keindahannya. Dan satu hal yang kita ingat, semua perbedaan itu baik adanya. Allah mempunyai maksud khusus agar laki-laki dan perempuan saling mengembangkan dan saling melengkapi satu sama lain. Sekarang marilah kita lihat kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya.
Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih lengkapnya bacalah kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 yang sudah ada di bukumu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Coba bayangkan anak-anakku sekalian, bagaimana kalau hanya di dunia ini hanya laki-laki atau hanya perempuan saja? Apakah yang terjadi? Tentu tidak ada yang namanya beranak cucu dan tidak ada namanya saling melengkapi. Ingat, manusia butuh penolong yang sepadan. Manusia makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain. Dari gagasan bahwa manusia butuh teman, maka Allah menciptakan lagi manusia lain. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada laki-laki, lalu menutupinya dengan daging. Mengapa tulang rusuk? Alasannya, tulang dipilih Allah karena bagian tubuh yang kuat dari tulang Adam yang dahulunya adalah debu tanah. Manusia perempuan dibentuk dengan demikian. Manusia laki-laki dan perempuan pada hakikatnya berasal dari bahan yang sama, yaitu debu tanah. Alasan yang kedua, rusuk berfungsi melindungi organ yang lunak dan penting. Allah menginginkan perempuan menjadi penting bagi laki-laki sebagai teman, makanya tidak boleh diremehkan. Yang pastinya rusuk terletak di tengah. Hal ini menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Jadi ingat, perempuan dan laki-laki itu sama tinggi dan sama rendah. Dengan demikian, jadi Allah menginginkan agar laki-laki dan perempuan saling menghormati karena sesungguhnya derajatnya sama. Meskipun laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, memang agar bisa melengkapi, bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan laki-laki atau hanya bisa dilakukan perempuan. Contohnya apa yang bisa dilakukan oleh perempuan, lihatlah gambar. Nah, di sini ada perempuan sedang hamil. Nah, tugas untuk melahirkan itu diberikan Allah kepada perempuan saja. Untuk itu anak-anakku, dari perbedaan itu Tuhan Yesus menginginkan agar kita hidup rukun, saling melengkapi, dan selalu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita saling membantu antara laki-laki maupun perempuan. Anak-anakku, jika kita ingat dari awal pembelajaran tadi bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah satu tubuh. Adam diciptakan dari debu tanah, sedangkan Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Berarti keduanya adalah satu tubuh. Jika kita menyakiti perempuan atau laki-laki, berarti kita telah menyakiti diri kita sendiri, karena
perempuan dan laki-laki adalah satu tubuh. Jadi anak-anakku, marilah kita saling menghargai. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kita memahami, khususnya anak-anakku, dan kita saling membantu satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik anak-anak, kerjakanlah PR berikut ini. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami sekarang sudah tahu dan percaya bahwa Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Kami mohon, doronglah supaya kami saling menghormati dan menghargai, serta dapat bekerja sama di sekolah dan di luar sekolah. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.